Jembatannya putus. Buka, buka. Saya kena nih, Bapak. Pemirsa, petugas terus berupaya untuk mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga pun langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan peralatan dan penerangan seadanya, petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibantu warga terus berupaya mengevakuasi warga korban erupsi Gunung Semeru. Seorang warga ditemukan dalam keadaan penuh abu dan segera dibawa petugas ke tempat yang lebih aman. Sementara sejumlah korban lain menjalani perawatan di Puskesmas Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Jembatannya putus total. Sementara itu, salah satu akses jalan Lumajang Malang yang terputus akibat jembatan ambruk. Akses jalan yang terputus adalah jembatan Geladak Perak yang hancur terhantam material letusan Gunung Semeru. Sementara itu, sejumlah warga mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman seperti di rumah ibadah dan balai desa. Ya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati Lumajang, Ibu Indah Masdar melalui sambungan telepon. Ibu, selamat sore, Assalamualaikum. Salam. Baik, Ibu Indah, boleh diinformasikan seperti apa update terkini mengenai evakuasi warga di Lumajang terkait dengan erupsi Gunung Semeru? Evakuasi terus dilakukan mulai pagi. Hari ini kita memang fokus untuk menyisir. Jadi melakukan penyisiran karena kita tidak tahu berapa orang yang terjebak ketika lahar panas datang kemarin. Oleh karena itu ketika di Curah Koboan sudah dievakuasi 10 orang dengan luka-luka yang berat tadi malam sampai tadi pagi. Nah, dimungkinkan masih ada lagi, terutama di area tambang. Dimungkinkan masih banyak lagi yang hanyut, yang ini yang kena lahar panas yang belum bisa kami temukan. Baik, evakuasi pengungsi atau warga yang terdampak erupsi Semeru seperti apa, Ibu? Apakah ada kendala hari ini? Masih ya, kendala itu masih ada karena endapan lumpurnya kan masih tinggi dan ada sebagian lahar yang masih panas. Meskipun dari kemarin, tadi siang sampai sore hujan, itu juga salah satu tentu yang membuat kendala juga. Kemudian ada di hutan bambu, di mana ada sebagian mengungsi di sana, tiba-tiba ada bau belerang dan masyarakat panik. Akhirnya kami evakuasi lagi di lapangan di Desa Penanggal. Nah, ternyata bukan api panas guguran, tetapi api yang kemarin keluar dan masih belum turun ke bawah. Nah, tadi ini sebagian turun ke bawah sehingga menyebabkan asap dengan yang cukup besar. Tapi sekarang ini sudah mulai berkurang lah. Baik, Ibu, bagaimana koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga terkait yang membantu seperti BNPB, Tim SAR, dan juga BPBD? Ya, semuanya bergerak. Ada BNPB, ada dari Kementerian Sosial, dan semua bergerak dengan kewenangannya masing-masing. Koordinasinya seperti apa, Bu? Pembagian tugasnya dan juga mekanisme bantuan logistis supaya tepat sasaran? Untuk bantuan logistik itu PMI, kemudian komunitas-komunitas sosial yang membantu itu mendistribusikan. Tetapi saya berharap begini, untuk bantuan pangan, bahan mentah, tolong di stop dulu lah, karena sangat over dan full. Kalau memang mau membantu, bisa berupa dana yang itu bisa ditransfer ke rekening Badan Amal Zakat
nasional atau Basnas gitu. Baik, jadi mengenai mekanisme bantuan ya Ibu ya, untuk saat ini sudah ada kesepakatan bantuan melewat pintu mana dan berupa apa saja, boleh dijelaskan sekali lagi? Sudah, jadi sementara ini yang kami utamakan adalah makanan jadi atau makanan yang sudah masak untuk dimakan, karena mereka kan tidak bisa memasak sendiri, itu yang paling penting itu. Baik, Ibu, mengenai adanya hujan abu vulkanik ini yang mengakibatkan akses jalan terputus, Ibu. Dari pemerintah daerah sendiri sudah adakah koordinasi dengan lembaga terkait untuk bisa memberikan akses sementara atau urgent begitu untuk bisa memberikan logistik dengan baik ke sana? Ya, kami sudah melaporkan terkait dengan jembatan putus ini kepada lembaga terkait, dan sementara belum dilakukan penanganan darurat. Kita masih dibantu oleh Kabupaten Malang untuk akses di Pronojiwo yang kita tidak bisa mengaksesnya dari Lumajang gitu. Baik, Ibu, ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar di tengah para korban pengungsian, juga petugas-petugas yang ada di lokasi pasca erupsi di sana. Seperti apa Ibu koordinasinya dengan petugas-petugas yang ada di sana untuk bisa meredam isu-isu hoax dan tidak menimbulkan kekhawatiran warga di sana, Ibu? Kami satu pintu ya, satu pintu informasi, satu pintu data begitu, supaya tidak saling simpang siur memberikan data-data, sehingga tidak membuat masyarakat lebih panik. Baik, semoga evakuasi ini berjalan dengan lancar ya Ibu ya, dan juga para pengungsi bisa terbantu dengan optimal. Ibu Indah, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Ibu, salam sehat selalu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Belasan korban tewas dievakuasi dari sekitar jembatan Geladak Perak. Hingga kini proses pencarian terhadap korban lainnya masih berlangsung. Ya, menurut pemerintah setempat, sebanyak 12 warga menjadi korban dalam erupsi Semeru ini. Dan seluruh jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Lumajang, dan Rumah Sakit Pasirian. Korban ditemukan di area jembatan Geladak Perak yang terputus, tepatnya di Desa Curah Kobogan dan Dusun Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro. Sementara pencarian terhadap korban lain masih terus dilakukan, utamanya warga yang terjebak awan panas di Dusun Curah Kobogan, Dusun Sumber Mujur, Desa Supit Urang, dan Desa Sumber Wulu. Pencarian juga dilakukan di lokasi penambangan pasir di mana beredar kabar ada korban penambang hanyut saat banjir lahar dingin. Proses pencarian melibatkan tim BPBD, TNI, Polri, dan relawan setempat maupun pihak dari luar daerah. Dengan demikian, total korban tewas yang berhasil ditemukan saat ini mencapai 13 orang. Pemirsa, sejumlah warga terluka bakar akibat erupsi Gunung Semeru dievakuasi ke puskesmas. Petugas dan warga harus melalui berbagai hambatan saat mengevakuasi korban. Detik-detik warga Desa Sumberwulu dan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyelamatkan sejumlah korban letusan awan panas Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kemarin petang terekam kamera warga. Di tengah penerangan seadanya, petugas dan warga harus melalui berbagai rintangan seperti pohon tumbang dan berjalan kurang lebih 2 km menyusuri jalan utama untuk mengevakuasi korban serta membawa mereka menuju mobil ambulan. 4 orang korban yang berhasil diselamatkan merupakan warga Desa Supit Urang. Beberapa dari mereka harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka bakar serius. Sementara di Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur, dengan peralatan dan penerangan seadanya, kemarin malam petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibantu warga terus berupaya mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sejumlah warga pun langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
Bahkan seorang warga ditemukan dalam keadaan penuh abu dan segera dibawa petugas ke tempat yang lebih aman. Sejumlah korban lainnya menjalani perawatan di Puskesmas Desa Penanggal, Lumajang, Jawa Timur. Kebanyakan dari mereka terluka bakar akibat terkena awan panas letusan Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.